menghidupkan orang mati itu pernah hidup enggak? Itu tuh pernah. Kalau enggak mati namanya dia. Menghidupkan orang mati berarti boleh dikatakan dengan izin Allah mengembalikan roh ke jasadnya yang mati. Nah, Rasulullah lebih dahsyat dibandingkan itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabinya, kepada benda yang tidak ada rohnya bisa hidup, bisa berbuat seperti manusia hidup. Apa contohnya? Banyak peristiwa itu terjadi. Salah satunya ada satu tonggak di masjid Nabi. Sebelum adanya mimbar, biasa jadikan tempat bersandar dan berpegang oleh Nabi ketika berkhutbah atau memberikan tausiah, mau'izah kepada sahabat. Kemudian diriwayatkan datang seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, saya punya gulam, punya anak Najjar, ahli menjadi tukang kayu. Bagaimana kalau dia buatkan mimbar untuk engkau, tukhatibun nas alaih, dan engkau kalau berceramah di atas itu sehingga kami bisa melihat engkau dari belakang." Nabi insyati, kalau kau mau itu silakan. Akhirnya dibuatkan mimbar. Ketika mimbar telah terletak di tengah-tengah masjid Nabi, pada posisi mimbar Nabi yang sekarang, bukan berarti mimbar itu mimbar yang dibuat pertama, tidak. Yang sekarang itu tidak ada. Yang asli peninggalan Nabi di dalam Masjid Nabawi itu setahu saya melainkan hanya kubur beliau saja dan kubur sahibain, dua sahabat beliau. Yang lain itu sudah bangunan baru. Tapi posisinya pada mimbar yang sekarang. Tak. Nah, ketika Nabi tiba saatnya beliau memberikan khutbah, beliau tidak lagi menuju dan bersandar ke batang kurma yang menjadi tonggak masjid. Belum naik ke mimbar. Ketika baru berada di mimbar, belum mendengarkan ada tangisan seperti ratapan. Tangis menghibah-hibah bagaikan seorang ibu kehilangan anak. Semua mata mencari siapa yang menatap, siapa yang menangis. Nah, setelah dicari ternyata tangisan itu bersumber dari mana? Dari pohon kurma yang menjadi tonggak masjid Nabi yang selama ini dijadikan oleh Nabi tempat bersandar. Rupanya dia sendiri ditinggalkan oleh Rasulullah turun dari mimbar, kemudian memeluk pohon itu. Sehingga diriwayatkan kalau seandainya tidak diusap dan dipeluk Nabi, mungkin dia akan menangis sampai hari kiamat. Nah, posisi tonggak itu sekarang melekat pada mihrab Nabi. Di atasnya tertulis Ustuanah Mukhallaqah di Masjid Nabawi di depan Raudhah. Nah, saya mau bertanya, apakah pohon kayu punya ruh? Tapi dia bisa menangis. Masih ingat kisah Jabir bin Abdullah ketika Nabi SAW hendak buang hajat, beliau tidak kebiasaan beliau terlihat oleh orang. Tapi di suatu tempat di kala itu tidak ada yang bisa menaungi Rasulullah, melindungi Rasulullah kalau beliau ingin buang air. Kecuali ada dua pohon kayu. Jaraknya, tumbuhnya berjarak, tidak berdekatan. Kalau Nabi berdiri dan duduk di belakang pohon itu, kalau Nabi duduk belakang, terlihat oleh orang yang lewat. Tapi kalau dua pohon itu merapat, baru tubuh Nabi terlindung. Apa kata Nabi kepada Jabir? Jabir, coba engkau pergi ke pohon itu, katakan kepadanya, suruh dia merapat ke kawannya sebelah. Rasulullah yang duduk. Akhirnya Jabir datang, pohon, engkau merapatlah, Rasulullah mau duduk di belakang engkau. Akhirnya bergerak itu pohon kayu. Nah, setelah Nabi selesai, kemudian Nabi kata, Jabir, suruh dia kembali ke posisinya semula. Kemudian Jabir katakan, pohon, kau kembali posisi, kembali. Banyak peristiwa-peristiwa itu. Pasir bertasbih di tangan Nabi. Nah, mana yang lebih dahsyat menghidupkan orang mati dibandingkan dengan benda-benda mati? Bersikap, berperilaku seperti orang hidup. Nah, ini dahsyat.
Nah, kalau kita berbicara tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, mana yang lebih dahsyat membelah lautan dibandingkan dengan membelah bulan? Laut di bumi, di bulan langit sana, dibelah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan kaum musyrikin. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam, wa idh istasqa Musa liqaumi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Begitu. Ketika Musa membutuhkan air, meminta air minum kepada Allah untuk kaum, faqulna idrib bi'asaka, maka kami katakan pukullah tongkat engkau itu, al-hajar, batu itu, fanfajarat minhu 12 'aina, mengalir, memancar dari batu itu 12 mata air. Itu mukjizat Nabi Musa. Tapi kalau kita lihat di alam ini, banyak kejadian dan ada di dalam kenyataannya air memang memancar dari batu. Cuma Musa menjadi penyebab ketika itu dengan izin Allah, dengan hantaman tongkatnya air memancar dari batu itu. Di tengah tidak ada air. Berarti kemungkinan sumber air ada. Dan kejadian air memancar dari batu ada berbagai tempat. Cuma sekarang coba renungkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air memancar dari mana? Dari sela-sela jari Nabi. Mana lebih dahsyat? Nah, kalau kita bicara Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin terbang kemana saja, Nabi Sulaiman tidak naik ke Sidratul Muntaha. Nah, karena itu Mi'raj Nabi lebih dahsyat dibandingkan dengan mukjizatnya Nabi Sulaiman. Kalau seandainya Nabi Sulaiman kita bandingkan ya, Nabi Sulaiman mendengarkan cerita semut berbagai macam, apakah Rasul juga tidak pernah unta mengadu kepadanya? Masih dalam rangkaian kisah Jabir, ketika pulang ke Madinah, kami berada antara dua kebun kurma yang rapat tumbuhnya, jalan lurus, tiba-tiba dari arah berlawanan ada unta besar yang berlari kencang. Kami khawatir akan ditabrak oleh unta itu, tapi tiba-tiba ketika berada di hadapan Nabi, unta itu berhenti dan sujud duduk. Rupanya dia mengadu kepada Rasul. Kata Nabi, siapa ini yang punya unta? Datanglah beberapa anak muda mengejar kami, ya Rasulullah. Kenapa? Dia sudah lama kami pakai, badannya sudah gemuk, tidak bisa lagi dipakai, kami ingin menyembelihnya. Kata Nabi, dia mengadu kepada saya tadi, dia tidak mau disembelih. Nah, itulah mukjizat. Tetapi ketahuilah, semua mukjizat itu bukanlah akbar, bukanlah mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena seluruh mukjizat, termasuk mukjizat para nabi sebelumnya, berlaku secara temporal. Artinya telah terjadi dan telah selesai. Termasuk Isra dan Mi'raj. Dia sudah terjadi dan sudah selesai. Nah, itulah alasannya makanya ulama dan umat ini bersepakat bahawa mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah membelah bulan, bukanlah memancar air dari jari jemari beliau, bukanlah tadi pepohonan, tumbuh-tumbuhan berbagai macam. Bukan itu. Karena itu sifatnya sementara kejadiannya dan telah selesai. Ada mukjizat Nabi yang tidak berakhir sampai hari kiamat, yaitulah Al-Quran. Yang dikatakan oleh Rasul, la tanqadi ajaibu, yang tidak pernah berakhir keajaiban. Setiap orang meneliti, mengkaji, menelaah. Banyak orang terkejut, kenapa ada begini? Apakah ada waktu? Ya, seperti kisah embriologi. Nah, ilmu tentang kejadian manusia
janin, proses janin di dalam rahim seorang wanita. Tentu masa itu tidak ada USG, tidak ada berbagai macam peralatan untuk melihat perkembangan dari hari ke hari. Tetapi kenapa berita yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim tidak bertolak belakang dengan fakta ilmiah yang baru ditemukan oleh orang pada abad ke-20? Kenapa bisa begitu? 14 abad yang lalu. Ini menunjukkan bahawa Al-Quranul Karim tanzil diturunkan dari Allah yang menjadi pencipta seluruh yang ada ini, pencipta alam semesta. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang mukjizat Nabi dalam Isra dan Mi'raj, itu menunjukkan apa? Kemuliaan Rasul, bahkan ketinggian beliau di tengah-tengah para nabi lainnya. Nanti kita bercerita beliau nanti jadi imam para anbiya, para nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, Isra dan Mi'raj dari sisi historis, dari sisi sejarah, tidak ada kesepakatan ulama tentang kapan peristiwa itu terjadi. Tidak ada. Nah, dengan demikian, ketika tidak ada kesepakatan, tidak pada tahun, tidak pada bulan, dan tidak pula pada hari, maka berbagai cerita yang dikembangkan dan dibuat orang tentang tanggal tertentu, amalan tertentu, ibadah tertentu, itu tidak berdasar dari syariat ini. Jadi tidak ada dari Nabi SAW salat khusus di malam 27 Rajab. Tidak ada diriwayatkan dari Nabi ada doa tertentu di malam itu, dan tidak ada petunjuk Rasul harus puasa di siang hari. Riwayat-riwayat yang datang tentang itu keseluruhannya adalah batil, tidak ada dasar. Dengan harapnya kita untuk menambah amal, mendekatkan diri kepada Allah, bagus. Tetapi saya tetap ingatkan umat di dalam perkara ibadah, di dalam perkara akidah, tetaplah konsisten berpegang teguh kepada petunjuk dalil. Jadi tidak ada kesepakatan ulama tentang kapan peristiwa itu terjadi. Ya, kalau kesepakatan saja tidak ada, perbedaannya begitu, mana pula akan ada hadisnya tentang amal malam itu solat sekian rakaat berbagai macam. Riwayat itu telah ditolak oleh para ulama. Dan saya ingatkan kepada kaum muslimin, tidak perlu mengamal-amalkan yang demikian. Jadi sama dengan kasus doa menyambut awal tahun, akhir tahun. Nabi saja belum ditetapkan dulu awal dan akhir tahun di masa beliau. Kapan pula beliau akan menunjukkan ada doa khusus akhir tahun, doa awal tahun? Mau berdoa saja. Tapi kalau menisbahkannya kepada Rasulullah SAW, itu masuk dalam kategori man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Orang yang sengaja berbohong atas nama Nabi. Kalau sudah diberitahu, ingat akibatnya berbahaya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Posisi orang itu di neraka kelak karena berdusta atas nama Nabi, tidak sama dengan berdusta atas nama yang lain. Walaupun semuanya, kalau sudah berdusta atas nama yang lain, kalau tidak ada uzur syar'i dan berbagai macam, jelas adalah suatu kemaksiatan. Tetapi berdusta atas nama Nabi lebih dahsyat. Kan karena sekarang
era media sosial, baru saja berganti. Ayo ni doa malam Rajab, malam 27 Rajab, dengan berbagai macam keutamaan. Apalagi kalau keutamaannya besok pagi hutang lansai, langsung baca malam itu dengan berbagai keyakinan. Nah, saya beritahukan bahwa tidak ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga doa akhir tahun, awal tahun. Masa Nabi tidak ada akhir dan awal tahun. Bahkan tahun 1 Hijriah saja belum ditetapkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ditetapkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi yang kita sedihkan hari ini adalah banyak orang memanfaatkan media berbagai macam tidak bertanggungjawab, sehingga menginformasikan kepada umat hal-hal yang tidak memiliki dasar di dalam ketentuan syariat. Kenapa saya katakan bahwa tidak ada kesepakatan? Beberapa kitab yang kita baca, nah, dalam kitab Sirah Nabawiyah, ada lebih kurang ada 6 pendapat tentang kapan terjadinya peristiwa ini. Yang pertama adalah ini misalnya, bisa jadi yang tertulis sebenarnya lebih banyak dari ini. Al-Imam At-Tabari. Imam At-Tabari adalah Syekhul Mufassirin, gurunya para ahli tafsir. Berpendapat Isra dan Mi'raj itu terjadi pada awal pertama kenabian. Jadi fi sanati allati akramahu Allah fiha bin nubuwah. Jadi tahun pertama jadi nabi, ketika itulah Isra Mi'raj terjadi. Itu pendapat Imam At-Tabari. Kemudian pendapat yang kedua, bahkan ini dianggap kuat oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau katakan bahwa terjadi setelah 5 tahun. 5 tahun beliau diangkat jadi nabi. Setelah 5 tahun diangkat jadi nabi, baru terjadi Isra dan Mi'raj. Berarti di tahun ke-6. Pendapat yang ketiga, nah itu yang populer, terjadi pada 27 Rajab tahun 10 kenabian. Ini bahkan jadi nyanyian 27 Rajab. Nah, 3 pendapat ini secara ilmiah, kalau kita bicara dari aspek historis, aspek sejarah, merdut tertolak. Itu juga yang dikatakan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Barakfuri dalam kitab Ar-Rahim Al-Maktum. Merdut, 3 pendapat yang berkembang tadi itu tidak bisa diterima, termasuk 27 Rajab tahun 10 kenabian itu. Tak usah pusing pula, tapi hari libur hari itu terserah, libur-libur salah. Nah, karena itu kalau kita berbicara tentang perayaan berbagai macam, dan kadang-kadang heboh-heboh perkara apakah bid'ah atau tidak bid'ah. Ya, kalau kita berbicara tentang kegiatan umat ini, saya ingatkan kepada pihak-pihak tertentu agar jangan main sapuran tahu saja. Selama ini kan, selama tersebut namanya perayaan, main bid'ah, tidak begitu. Jadi seorang yang akan berfatwa itu biasanya dia memahami terlebih dahulu apa esensi yang dimintakan fatwa. Jadi ketika orang berbicara perayaan, taruhlah mereka sebut perayaan Maulidkah, Isra Mi'rajkah, Nuzul Qurankah.
Faktanya yang tidak bisa dibantah di lapangan bahwa mereka tidak sama. Ada orang yang mereka sebut perayaan itu ya pengajian. Pengajian. Mengkaji peristiwa tersebut selesai. Tidak ada kaifiatnya, tidak ada doa yang harus dibaca, tidak ada begini, tidak ada begitu. Ya mereka undang dai, mereka minta ceramah, tolong jelaskan kepada kami Isra dan Mi'raj, selesai. Nah mereka menyebutnya itu adalah perayaan Isra dan Mi'raj. Apakah yang seperti ini dibid'ahkan? Ya tentu tidak. Walaupun mungkin penamaannya tidak tepat, bukan perayaan. Taruhlah karena dia datang sekali setahun. Ya, tidak ada masalah. Toh bulan puasa, ketika bulan puasa kita bicara puasa, ketika bulan puasa kita berbicara tentang perang Badar, khutbah kita terjadi, kita bicara tentang Al-Qur'anul Karim karena memang turunnya Al-Qur'an awalnya di bulan Ramadan. Kalau itu kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat majelis ilmu, kemudian masuk semuanya ditata di bawah label bid'ah, habis kegiatan umat. Dia bukan ibadah secara khusus, dia majelis ilmu. Nah tentu sebagian orang ada yang membuat kaifiat tertentu, seperti ibadah tertentu, seperti syariat tertentu. Nah ini yang bermasalah. Tapi kalau mengaji, walaupun saya jarang menghadiri itu, diundang orang, biasanya undangan begini, ya bisa maulid Nabi. Oh, terserah Buya Milo salah. Ya kalau begitu berarti mereka tidak merayakan, mereka cuma ingin tahu tentang Rasulullah, momentumnya mereka ingin pakai itu. Dan mereka tidak berkeyakinan tanggal itu memiliki ini, itu, berbagai macam. Kenapa? Karena harinya mereka serahkan pula kepada penceramah itu, bido biasa. Jadi berhati-hati kalau terlalu berlebihan kita main label bid'ah keseluruhan, nanti habis kegiatan yang bisa dipakai untuk ta'lim. Jadi kalau saya menyebutnya seperti kajian kita sekarang ini sebenarnya majelis sirah nabawiyah, majelis ilmu yang membicarakan tentang sirah nabawiyah, khususnya adalah tentang Isra dan Mi'raj, selesai. Kan tidak ada saya mengajarkan doa pembukanya tadi, penutupnya pula harus membaca ini dan ya sudah kita dengarkan. Nah mengapa perayaan-perayaan dengan kaifiat-kaifiat tertentu sampai ada keyakinan A dan ini memang itu tidak bersesuaian? Kalau bertolak belakang dengan keyakinan dan berbagai macam. Tapi kalau dalam bentuk majelis ilmu, saya berharap majelis ilmu mengkaji tentang Nabi itu tidak hanya di bulan ini saja, kapan saja. Bulan ini jadikan momentum saja untuk kita mengingatkan kembali berbagai peristiwa yang dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Toh kalau akan dibuat pula tanggal 27, kita sudah tahu bahwa 27 Rajab tahun 10 kenabian termasuk penanggalan Isra Mi'raj yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Alasannya sederhana. Kenapa 3 tadi tidak bisa diterima dari sisi kajian sejarah sirah nabawiyah? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi adalah setelah wafat Ummul Mukminin Khadijah. Jelas itu. Karena Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, istri Nabi yang pertama, ketika beliau wafat, salat 5 waktu belum lagi difardukan. Itu faktanya. Nah berarti sebelum Ummul Mukminin wafat tidak ada terjadi Isra Mi'raj. Kenapa? Karena semua bersepakat di malam Isra dan Mi'raj itu fa'auha, Allah wahyukan kepada nabinya, kepada hambanya. Apa yang diwahyukan adalah fardus salat. Itu salah satu di samping penutup surah Al-Baqarah. Berarti sepakat ulama bahwa di malam Isra dan Mi'raj lah fardu 5 waktu salat sehari semalam ini diwahyukan.
diperintahkan. Sedangkan ketika Ummul Mukminin Khadijah wafat, salat 5 waktu belum lagi menjadi fardu bagi kaum muslim. Jadi jelas bahwa Isra Mi'raj tidak mungkin terjadi di masa Ummul Mukminin Khadijah hidup. Nah, sekarang kapan Ummul Mukminin Khadijah wafat? Ummul Mukminin Khadijah wafat adalah pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Nah, kenapa tidak mungkin bulan Rajab? Karena Rajab tidak terletak sesudah Ramadan. Rajab itu terletak sebelum Ramadan tiba. Nah, di dalam cerita Isra Mi'raj yang sering kita dengar, ibu-ibu juga wafat dengar. Sering para dai memberikan komentar, salah satu hikmah dari Isra dan Mi'raj adalah tasliyah, hiburan untuk Nabi karena beliau mengalami suasana yang sangat duka sebelum itu. Dengan wafatnya Khadijah Ummul Mukminin, istri beliau tercinta radhiyallahu anha, dan juga sebelum itu wafat pula paman beliau Abu Talib yang selama ini membela beliau. Nah, karena itu Nabi menamakan tahun itu dengan tahun duka cita, Amul Husni. Nah, karena itulah salah satu hikmahnya, dibawalah Nabi melihat ayat-ayat Allah yang begitu besar sehingga terhibur suasana batin Rasul. Kan sering tak dengar komentar gitu. Nah, kalau terjadinya bulan Rajab, itu sedihnya belum, masa hiburannya duluan? Sedihnya bulan Ramadan. Nah, dengan alasan itulah makanya 3 pendapat pertama itu ditolak. Tidak perlu pula diperpanjang. Tuhan tanggal 27 Tuhan menawak merah, nikmati salah merah mana itu. Tapi secara keilmuan kita harus jelaskan bahwa tidak ada kesepakatan ulama tentang kapannya. Tidak pada tahunnya, tidak pada bulannya, dan tidak pula pada tanggal. Artinya apa? Selama ini banyak orang mendorong umat untuk mengamalkan ini, membaca ini berbagai macam, dengan sendirinya tertolak amalan tersebut. Jadi kalau ada yang meriwayatkan amal tertentu dari Nabi malam 27 Rajab berbagai macam, itu adalah amalan yang tertolak dan riwayat itu batil. Itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan amal. Nah, kemudian ada 3 lagi yang ada kemungkinan tapi tidak ada kepastian. Ada yang berpendapat 16 bulan sebelum hijrah. Nah, ada pula yang berpendapat setahun 2 bulan sebelum hijrah, berarti 14 bulan. Dan ada yang berpendapat setahun sebelum hijrah. Nah, itulah 6. Dari 3 yang terakhir itu tidak ada satu dalil yang bisa memastikan kapan terjadinya peristiwa itu. Nah, tidak ada. Jadi kalau dikatakan sudah tidak ada dalil yang bisa menjadi dasar untuk memastikan. Kenapa? Karena memang para sahabat tidak mementingkan sebenarnya kapan peristiwa, karena yang menjadi esensi mereka adalah inti dari peristiwa itu. Ada awak kan indah tanggal dan pranuba itu seremonial. Jadi agama hakim itu lah habis dia seremonial do upacara. Jadi kalau kita melihat bagaimana cara beragama para sahabat dibandingkan dengan kita, para sahabat itu
tidak banyak membuat berbagai seremonial. Mereka lebih banyak menjadikan Islam itu sebagai pakaian kehidupan. Perkara tanggal dan waktu cukup apa yang telah diberikan tahdid pembatasannya oleh syarak. Ada awak nak cara maulid Nabi tiba solat Jumaat nampak. Isra Mi'raj datang solat berjamaah nak tiba. Ya, banyak pemimpin-pemimpin kita juga begitu. Mereka menunjukkan kesolehan mereka hanya di acara-acara seremonial itu. Dalam solat berjamaah mereka tidak hadir dalam masjid sebelah rumahnya. Nah, ini yang perlu menjadi catatan penting. Nah, jadi dengan demikian tidak ada tanggal yang pasti. Jadi biarkan saja. Setelah ditelusuri tidak ada pula yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menentukan ini tanggalnya, tidak ada. Para sejarawan telah mengatakan demikian, tidak ada yang bisa dijadikan alasan untuk mentarjih, untuk menganggap ini yang lebih kuat dan berpecah. Tapi yang jelas dia terjadi setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dan sebelum terjadinya hijrah Nabi. Itulah pendapat Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah. Itu tentang kapan. Nah, mari kita berbicara tentang apa lagi? Tentang apa esensinya. Kita tahu bahwa setidaknya ada 3 peristiwa penting yang dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, dengan kita berpegang kepada pandangan bahwa itu terjadi sebelum hijrah. Apa itu? Yang pertama adalah wafat Abu Talib. Abu Talib setelah keluar dari pemboikotan. Jadi Nabi SAW pernah diboikot, dikurung di suatu celah di kota Makkah, berkomplot orang-orang Makkah untuk mengasingkan Rasulullah dengan kaum muslimin, dan termasuk ke dalamnya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mereka buat aturan, mereka gantungkan di Ka'bah, tidak boleh berjual beli. Sehingga akhirnya Rasulullah, para sahabat dan keluarga beliau kekurangan makanan, sampai mereka memakan rerumputan dan berbagai macam. Kalau hari ini kita melihat Zionis mengepung Gaza dan berbagai macam, nah itu pernah dilakukan kaum musyrikin. Jangan-jangan mereka belajar ke kaum musyrikin Makkah. Nah, Abu Jahal juga barangkali. Alhamdulillah sekarang ada berita gembira kemenangan para pejuang, terjadinya perjanjian damai sehingga kembali saudara-saudara kita kembali ke Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka semua. Amin. Nah, setelah selesai pemboikotan itu dengan dimakannya oleh rakyat pamflet yang menjadi tempat pengumuman atau tulisan yang menjadi ketentuan yang harus dipatuhi oleh orang-orang Makkah, tidak boleh berjual beli, tidak boleh menikah kawin dengan Muhammad, dengan keluarganya, dengan pengikut-pengikut. Setelah itu keluar dari pemboikotan tersebut, Abu Talib sudah begitu uzur. Dan kita tahu selama Nabi menyampaikan dakwah, semenjak beliau menerima wahyu,
Abu Talib senantiasa membela beliau dari berbagai serangan dan berbagai macam tindakan-tindakan zalim yang dilakukan oleh kaum musyrikin Makkah terhadap Nabi. Bahkan berulang kali tokoh-tokoh Quraisy datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai tawaran. Ketika Nabi menolak, mereka tidak melihat lagi jalan untuk menghentikan dakwah Muhammad melainkan kepada Abu Talib. Tapi Abu Talib tidak mau. Setelah dia melihat keteguhan hati Rasul, kesimpulan Abu Talib, ya Muhammad, lakukan apa yang engkau lakukan, yang harus engkau lakukan, dan mereka tidak akan sampai kepadamu selagi saya hidup. Artinya Abu Talib betul-betul mempertaruhkan dirinya untuk Rasul. Tapi pembelaan Abu Talib itu sebenarnya dasarnya apa? Kalau kita lihat dari sejarahnya, hamiyah, karena hubungan kekerabatan dan tanggung jawab yang ditinggalkan oleh bapaknya Abdul Muttalib. Dan ingat, Abu Talib adalah satu-satunya saudara Abdullah, saudara dari ayah Nabi yang kandung dengan Abu Talib. Yang lain sebab Hamzah, termasuk Abu Lahab, termasuk juga Abbas dan lain-lain. Itu sebab. Tapi yang seibu sebab Abdullah adalah dengan Abu Talib. Karena itu kepadanya dititipkan Rasul Muhammad ketika berumur 10 tahun. Nah, pesan inilah, dan tentu juga adalah pengalaman bagaimana mengasuh Muhammad dengan segala hal, yang siapa saja kalau melihat Rasul dengan hati yang jernih akan melihat ada keistimewaan pada Nabi. Bayangkan Abdul Muttalib merupakan tokoh yang sangat disegani di Makkah. Di Ka'bah itu, di dinding Ka'bah dibuatkan kasur khusus untuk dia duduk. Kalau anak-anaknya datang, tidak ada seorang pun yang berani duduk di kasur itu, tapi melingkar saja di sekitar itu. Tibalah Muhammad ketika kecil, datang dia duduk di sana. Paman-pamannya berusaha untuk menyingkirkan. Ketika dilihat oleh Abdul Muttalib dari jauh, cucunya disingkirkan dari tempat duduk. Dia datang, dia ke sana. Jangan kalian jauhkan dia dari tempat duduk. Inna liwaladi hadza, sesungguhnya anakku ini, artinya cucuku ini, lahu sya'nan, akan ada sesuatu yang besar pada dirinya. Jadi sebenarnya siapapun yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui bahawa beliau memiliki keistimewaan. Nah, termasuk Abu Talib. Tetapi Abu Talib, walaupun dia berjibaku membela Nabi dengan berbagai tawaran, bahkan ada orang Quraisy datang kepada Abu Talib, ya Abu Talib, engkau bela betul anak saudaramu, sekarang bagaimana kalau engkau serahkan anak saudaramu ini ke saya, ke kami, kemudian kami ganti dengan pemuda lain yang lebih gagah, lebih tangkas, lebih ganteng, lebih berbagai macam. Apa kata Abu Talib? Nak kelamaan kalian saja. Anakmu bagian kalian bunuh, anak kalian bagian kamu gadangkan. Tak ada dong. Nah, orang yang selama ini membela Nabi meninggal. Nah, yang membuat sedih Nabi bukan hanya sebatas beliau meninggal, tetapi tawaran Nabi di akhir hayat. Apa kata Nabi kepada Abu Talib ketika beliau sedang sakaratul maut? Ay'am, wahai paman, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, satu patah kata itu yang akan saya jadikan sebagai alasan untuk membela engkau kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di samping Abu Talib ketika dia sakaratul maut, ada dedengkot Quraisy
ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan. Ya segala Abu lah. Mereka yang terus mengingatkan, membisikkan. Apa bisikan dari tokoh-tokoh Quraisy itu? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau tidak suka lagi dengan keyakinan bapakmu Abdul Muttalib? Apa akan dikatakan orang nanti, wahai Abu Talib? Engkau orang terpandang di tengah kami. Dibisik-bisikkan terus. Ketika Nabi SAW menyaksikan wafatnya paman beliau, walaupun ada riwayat tapi tidak sahih dari Abbas mendengarkan Abu Talib mengucapkan kalimat, kemudian Abbas mendekatkan telinganya, katanya mengucapkan apa yang diinginkan Nabi, tapi Nabi mengatakan lam asma, saya tidak mendengar. Karena itu Nabi mengatakan ketika pamannya wafat dalam keadaan tidak memeluk Islam, wallahi la astaghfiranna lak ma lam unhaan. Saya akan memintakan ampun untuk engkau selama saya tidak dilarang, kata Nabi. Wafat. Bersedih Nabi. Karena walau bagaimanapun tentu beliau ingin paman yang telah berkorban begitu banyak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu didoakan sebelum mati. Nah, sudah meninggal. Kini kalau dikita orang di grup-grup, waduh saudara awak meninggal, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah tu alai innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga husnul khatimah. Lalali Samu banyak orang kini salah pakai. Samu ditanya orang, saya sebut insyaAllah, dan ditanya orang keadaan awak kini dan lalu. Nah, kesedihan Nabi itu tergambar, terlihat dalam surat Al-Qasas. Perhatikan surat Al-Qasas ayat 56. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu peristiwa pertama. Nabi tidak bisa, katakan Allah tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang disenangi. Kenapa? Memang ada hidayah yang tidak ada di tangan manusia. Itu yang perlu diingat. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mengajak kawan untuk berbuat kebaikan, tidak mau dia menerima, tidak usah kita hati. Sama dia mau mengimbau orang untuk berhenti merokok, merah-merah orang. Apa lain yang perokok? Nah, berbagai macam dia menjawab. Ya sudah, tugas saya mengimbau. Perkara hatinya akan terbuka, dia akan menerima himbauan tersebut dengan kesadaran itu tidak ada kewenangan saya lagi. Jangankan saya, Rasul saja tidak punya kewenangan sampai ke situ. Jadi dikatakan Allah, innaka la tahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Kenapa? Walakin Allah, tetapi Allah la yahdi man yasha. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang lebih tahu dengan orang-orang yang dapat. Saya kayak ada kajian dulu tentang rokok itu, kemudian oleh surau diangkat lagi, heboh. Tugasnya adalah mengingatkan orang tersebut menerima atau tidak. Siapa yang punya kewenangan memberikan kesadaran itu dari Allah. Jangankan orang lain, anak kita saja.
Kalau seandainya hidayah itu bisa dibagi-bagikan, tidak mungkin Nabi Nuh alaihissalam akan membiarkan anaknya. Tidak mungkin Nabi Lut alaihissalam membiarkan istrinya membangkang. Tentu walau bagaimanapun ada kecintaannya kepada keluarganya, kepada pasangannya. Sebagaimana Nabi juga cinta kepada Abu Talib. Ingin tentu. Tetapi kita harus sadar bahwa ada yang menjadi Allah Subhanahu wa taala yang tidak Dia berikan kepada kita. Di dakwah ini adalah menyampaikan hidayah juga, tapi hidayahnya bukan hidayah yang dikatakan Allah dalam surah Al-Qasas itu. Itu disebut dengan hidayah dalalah namanya. Hidayah petunjuk namanya. Petunjuk keadaan elok, petunjuk keadaan baik. Itu dah diajarkan oleh ulama. Itu yang diberikan oleh Al-Quranul Karim. Al-Quran katakan hudan kan? Dan di dalam firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran itu hudan, hidayah untuk manusia. Hidayah apa yang ada dalam Al-Quran? Hidayah itu dalalah namanya. Hidayah petunjuk. Dengan kita membacanya, tahu kita mana yang disuruh, mana yang dilarang. Mana yang membawa kebaikan, mana yang membawa kerusakan. Mana yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, mana yang membuat kita celaka. Nah itu dalalah petunjuk. Ulama juga itu pula yang bisa dia berikan. Nah. Jadi tidak bisa ulama membolak-balikkan hati manusia terima juga. Kalau begitu senang pensiun ustaz bisa satu aja lagi. Begitu. Sekali berceramah kurang sadar. Bisa istirahat. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak semua hidayah itu ada di tangan manusia. Bahkan hidayah utama taufik, itu disebut dengan taufik. Dan biasanya kalau orang menutup ceramah sering sebut wabillahi taufik wal hidayah. Nah, taufik dan hidayah. Taufik itu adalah Allah sesuaikan antara hidayah yang datang dengan kemauan orang yang menerima, sehingga sepakatlah antara kehendak hatinya dia petunjuk nanti boleh menjadilah dia hati. Itu nah, siapa yang bisa menundukkan hati manusia, membolak-balikkan? Yang muqallibul qulub, yang membolak-balikkan hati, Allah SWT. Karena itulah makanya di samping mendengarkan kajian, minta terus hidayah. Ya Allah, wafiqni, beri saya taufik pada apa yang Engkau senangi, yang Engkau ridai. So, kadang-kadang hati waktu ada yang kari sebagainya, ada yang sedang dibawa ke mana-mana oleh syahwat dan berbagai macam, sehingga kadang kajinya kok kari warna payah. Nah, renung-renung. Nah, mudah-mudahan dengan itu terbuka dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat usaha kita untuk mendapatkan hidayah. Itu yang pertama, tentang paman yang sekian lama membela tapi mati dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah taufik. Sedih. Yang kedua, istri. Nah, kalau kita berbicara Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, tidak cukup pengajian 1 jam 2 jam. Bagaimana pengorbanan? Habis hartanya. Karena itu pernah satu kali ketika Nabi SAW kedatangan seseorang yang ada hubungan dengan Khadijah, berubah wajah Nabi, tampak lebih cerah dari biasanya. Aisyah berada di samping beliau. Bangkit cemburu Aisyah. Ya Rasulullah, kau ingat-ingat juga wanita yang engkau nikahi sudah merah musimnya itu. Merah artinya ngumuh kata Rasulullah, yang sudah tidak bergigi lagi. Engkau telah diberikan oleh Allah yang lebih baik. Yang lebih baik maksudnya adalah dirinya. Ya kenapa? Ya secara umur dia lebih muda dinikahi oleh Nabi, dan Khadijah dinikahi dalam keadaan janda, sedangkan Aisyah dinikahi masih dalam keadaan gadis. Ya secara itu ya. Tetapi Nabi tegas mengatakan, Ma'abdallah, Ma'abdallah, Allah tidak pernah menggantikan untuk saya wanita manapun yang lebih baik dari Khadijah. Terkejut Ummul Mukminin Aisyah. Kenapa? Amanat bi,
dia beriman denganku hina ketika ana kadzdzabani an-nas, ketika manusia mendustakan, ketika orang menolak dakwah Rasul, ketika orang menuduh beliau membohongi dengan wahyu yang beliau terima. Khadijah ummul mukminin amanah, beriman. Kemudian wawasannya, dan dia bagikan hartanya kepada aku ketika orang lain mengharamkan harta, habis kekayaan. Coba bayangkan, selama 40 hari Nabi bolak-balik. Jadi Nabi SAW awal pertama beliau menerima wahyu kan bukan Al-Quranul Karim. Jadi perlu sedikit maklumat. Jadi awal pertama wahyu yang diterima oleh Nabi itu adalah nur, cahaya yang memancar kafalaqis subhi, bagaikan fajar menyingsing. Itu wahyu pertama, mimpi itu yang berulang kali. Nah, mimpi yang berulang kali melihat sinar fajar memancar itu, itulah yang mendorong beliau akhirnya senang menyendiri. Nah, baru setelah beliau menyendiri di Gua Hira, itulah beliau menerima Al-Quran Karim pertama, suratul Alaq itu. Jadi kalau ditanya orang wahyu pertama Nabi apa? Kalau Al-Quran pertama yang diterima, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tapi wahyu pertama yang diterima oleh Nabi apa? Ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Apa yang beliau lihat? Ada fajar menyingsing dan cahaya memancar seperti fajar berulang kali. Itulah yang membuat mereka melihat Nabi senang bertahan. Coba bayangkan, karena kegelisahan dan tanda tanya apa sebenarnya, beliau bolak-balik itu ke Jabal Nur, ke Bukit Nur yang tinggi itu, terus pai bekal, bawa bekal, habis bekal turun lagi, bawa bekal naik lagi. Kira-kira produksi mana nak buat itu? Kalau nak kini ikut laki mana dia sih mencari tidak. Tapi bagi Khadijah itu tidak ada persoalan. Kenapa? Bagi dia adalah kenyamanan, ketenangan Muhammad adalah segala-galanya. Nah, bagaimana beliau membersamai Nabi SAW dalam setiap kegiatan, berbagi apa saja, sehingga banyak cerita. Ada yang diceritakan tapi sendiri tahu kebenaran kisah itu. Walaupun saya menghafalnya juga, ya Muhammad, kalau seandainya saya telah tiada dan kau membutuhkan jembatan, ya kan ceritanya begitu, jembatan untuk engkau menyeberang, menyelamatkan dari kejaran musuh, keluarkanlah tulang belulang dan susun sebagai jembatan untuk kau melintas di atas. Wallahu a'lam. Tetapi saya rasa cinta Khadijah kepada Rasulullah melebihi dari apa yang diceritakan orang. Tidak ada pernah keraguan sedikit pun. Dan di samping itu, kata Nabi SAW, kenapa tidak ada Allah menggantikan beliau, untuk beliau seorang wanita melebihi Khadijah? Karena dari Khadijah lah beliau mendapatkan anak-anak yang tumbuh sampai dewasa. Dari yang lain tidak. Ada satu lagi dari Maria, tapi ketika masih menyusu hanya beberapa bulan, putra Nabi itu yang menyusu yaitu Ibrahim meninggal. Nabi dari Khadijah baru mendapatkan putra-putri. Yang wafat setelah Nabi wafat adalah Fatimah Az-Zahra. Nah, hartanya habis, umurnya, dengan kesetiaannya, dengan kecintaannya. Coba bayangkan bagaimana gelisahnya dia ketika menerima suaminya turun dari Gua Hira dalam keadaan gelisah, gemetar, ketakutan, meminta diselimutkan. Dengan tenang dia mengatakan, ya Muhammad, Allah tidak akan menghinakan engkau, karena selama ini engkau adalah orang yang baik, orang yang tidak pernah memutuskan silaturahim, engkau senantiasa membantu orang yang susah. Tidak mungkin Allah akan menghinakan. Setelah tenang, kegelisahannya itulah dia bawa oleh Khadijah untuk mencari tahu apa yang terjadi pada suaminya.
Datang dia kepada anak saudaranya Waraqah bin Naufal dan menanyakan. Disitulah dia mendapat informasi bahwa yang dialami oleh Muhammad pernah dilalui oleh nabi-nabi sebelum dia. Nah, disitulah dia tahu bahwa suaminya sedang memikul amanah besar. Nah, orang yang selama ini hidup bersama dengan kasih sayang yang tidak bisa kita bayangkan, dengan loyalitas yang tidak bisa diukur untuk saat sekarang, wafat di bulan Ramadan. Kesedihan apa yang tidak. Nah, bukan sebatas itu saja. Setelah keduanya wafat, orang Quraisy melihat celah terbuka. Selama ini adalah dua tokoh yang senantiasa menghadang mereka, yang menjadi tameng kuat Muhammad berlindung dari segala bentuk serangan kaum musyrikin Makkah. Bahkan selama dua orang ini hidup, tidak ada orang Makkah yang berani untuk menyentuh Nabi secara fisik. Ketika dua orang ini wafat, tokoh-tokoh Quraisy melihat saatnya untuk menjalankan rencana yang lebih zalim dibandingkan yang lain. Begitu. Nah, itu dua peristiwa. Ditambah peristiwa setelah Nabi melihat pembangkangan kaum Quraisy sudah sampai pada titiknya, boleh dikatakan tidak ada peluang lagi bagi mereka untuk mendapatkan tambahan kaum mukminin yang lebih banyak di Makkah ini. Nabi mencoba untuk melihat kota lain. Mudah-mudahan di situ bisa menjadi tempat tumbuhnya Islam. Tentu kota terdekat dari Makkah mana? Taif. Jeddah belum ada ketika itu, karena Jeddah dibangun pada masa Utsman bin Affan. Taif, kota yang boleh dikatakan sama tuanya dengan Makkah. Datang Nabi ke sana membawa harapan mudah-mudahan ditumbuh di sini biji Islam, bisa disemaikan di sini. Di sini bisa menjadi kota tempat benteng kaum muslimin. Awal beliau temui tiga tokohnya dari Bani Saqif, Abdul Yalil, Mas'ud, Habib, ada tiga orang. Kemudian mengajaknya masuk Islam. Apa jawaban salah seorang mereka? La amruqanna, saya sobek-sobek itu baju Ka'bah kalau memang penutup Ka'bah, kalau memang engkau diutus jadi nabi. Artinya apa? Dia tidak percaya sama sekali, sehingga dia berani bersumpah, dia berani berbuat kejahatan kalau betul engkau adalah nabi. Yang satu lagi mengatakan, amma wajadallahu khairan, ya Muhammad, tidak ada lagi orang lain yang akan diutus jadi nabi selain engkau. Yang ketiga, saya tidak bicara dengan Allah. Kalau engkau nabi, itu berbahaya. Kalau engkau bohong, tidak ada kebohongan yang lebih dahsyat dari engkau. Ya sudahlah. Artinya ketiga tokoh Taif itu menolak Rasul. Kata Rasul, ya fa'altum ma fa'altum. Sudahlah, kalau kalian telah mengambil keputusan, Nabi tidak memaksa. Kalau memang kalian telah mengambil keputusan menolak dakwah, faktuman, diam sajalah. Biarkanlah ini cerita ini antara kita. Artinya khallu baini wa bainal qaum. Biarkan saya berhadapan dengan masyarakat, biar saya dakwahi mereka, kalian diam saja. Tapi maukah tiga tokoh ini? Tidak. Dikumpulkannya siapa? Dikumpulkan anak-anak kecil, orang-orang waras, orang-orang gila, orang-orang idiot, dikumpulkan untuk apa? Untuk melempari Nabi. Jadi saya kalau baca peristiwa Taif ini, pernah beberapa kali kejadian ulama, imam dipukul oleh orang-orang waras. Kayaknya skenario-nya sudah ada dulu. Ustaz-ustaz dipukul orang gitu. Pas ditangkap, ternyata mau digeji. Nah, ternyata dahulu ini senjatanya tiga bersaudara dari Bani Saqif itu. Orang gila dimobilisasi, dia disuruh melempari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdarahan kaki Nabi. Nabi hanya ditemani oleh Zaid bin Harithah, anak asuh beliau, sebelumnya anak angkat beliau. Tidak terlindungi tubuh Nabi. Walaupun Zaid berusaha menahan lemparan batu dengan tubuhnya, tetapi kaki Nabi tetap saja terkena berdarahan, sehingga akhirnya terdesak ke kebun Utbah bersaudara. Di sanalah bertemu Addas itu. Dan ketika Nabi pulang di Qarnus Ta'alim namanya, datang Jibril alaihissalam.
dengan seorang malaikat menawarkan untuk mengangkat dua bukit besar Makkah, Jabal Abi Qubais, Jabal Qu'aiqan, untuk diangkat dan ditimpakan kepada orang Makkah biar luluh lantak semuanya. Tapi Nabi tidak mau. Nabi malah berdoa agar Allah mengeluarkan dari sulbi mereka yang ingkar itu keturunan yang bisa menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan apa-apa. Tetapi Nabi kemudian berdoa dalam berbagai riwayat dalam kitab Sirah Ibnu Hisam. Kita baca, Allahumma innaka tara makani, ya Allah, kau melihat tempat aku berada. Wa tasma'u kalami, kau mendengar ucapanku. Wa ta'lamu sirri wa alaniyati, kau tahu rahasia aku dan aku ucapkan. La yakhfa 'alaika syai'un min amri, tidak ada urusanku yang tersembunyi darimu ya Allah. Ila man takiluni, kepada siapa engkau serahkan aku ya Allah? Kepada orang yang jauh yang membuat aku seperti di neraka, atau kepada musuh yang akan menguasaiku. Tapi kalau itu membuat engkau redha, aku tidak peduli. Begitu ya. Nah, peristiwa itu, kumpulan dari semua itu, itulah yang mengawali peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa Isra dan Mi'raj seperti mengurangkan beban yang berat yang beliau hadapi, benar. Ditambah lagi salat. Nah, kalau kita mau ambil hikmah, apa peran salat itu? Salah satu itu, kalau bari kena baban, tidak curhat orang ke manusia. Salat. Di salat itu seperti meringankan beban. Isra dan Mi'raj seperti memberikan suatu kesempatan kepada Nabi untuk melihat bahawa perjalanan berat yang beliau lalui itu tidaklah seberat yang diceritakan, tidak seperti yang terlihat, karena banyak lagi yang lebih berat dari itu. Nah, bagaimana meringankan beban yang berat itu? Lihat ayat-ayat Allah, jalin hubungan dengan Allah, rasakan kedekatan dengannya. Kau tidak bermasalah ke kafe baik. Dulu kalau ada masalah di bini, bapak mampir ke domino. Bukan itu solusi. Salat itu salah satu peran dan fungsinya adalah memangkas beban berat yang kita pikul dalam kehidupan. Jadi yang kita lihat ini, kalau hanya dipandang dengan mata saja, kemudian kita lihat pula kelemahan fisik kita, keterbatasan kemampuan kita, kalau lama-lama itu berfikir stres. Wah, bahala leko. Nah, kok kamu dari liko. Saya nak fikir gini kok. Barik bapak. Orang banyak mau ya jalan negara ya, laut dah dikepling dalam mulai lagi kepling orang. Nah, ya kita urus ini. Kita ingatkan sejauh apa kewenangan masing-masing, tapi ingat bahwa ada Allah. Nah, salat salah satu peranan fungsinya adalah mengingatkan kita bahawa yang kamu pikul dalam kehidupan dunia itu akan sangat berat kalau kamu tidak menjalin hubungan kedekatanmu dengan Allah. Itu makanya 5 waktu itu sebenarnya sudah berjarak. Pada hakikatnya berapa disyariatkan di awal? 50. Ini masa-masa yang rentan ini, dari subuh sampai zuhur. Karena jarak kita berkomunikasi langsung dengan Allah melalui salat cukup lama. Nah, bara beban pikiran sejak pagi tadi sampai mengalir lah duduk mana muka kadang dia pecatan dulu. Nanti bolong semalam main buat kancak ditawan ke itu aja lah beban kok. Hal lain sedang susah boleh tiba dulu anak minta transfer mah tambah ada cik lain apa lain tetangga lain yang bicara tadi
Pagi sebelum bangkit, dan kalau juga sebentar, baratu balik. Nah, semua itu bisa dipangkas dengan apa? Ketika kita sadari bahwa kita tidak terlepas dari apa? Dari qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menentukan segala-galanya. Ada di dalam ranah kita adalah ikhtiar sesuai dengan batas ilmu yang kita miliki. Nah, Isra dan Mi'raj harus kita tempatkan dalam posisi seperti itu. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang tidak boleh dicabut dari prosesi perjalanan dakwah Nabi. Jadi tak dibicarakan tiba-tiba saja. Ada muqaddimah. Nah, sekarang siapa yang bisa memperbaharui semangat itu? Nah, itulah gunanya Isra Mi'raj dikaji berulang-ulang. Di samping meluruskan berbagai maklumat informasi yang tidak tepat, juga untuk apa? Untuk memperbarui semangat kita bahwa kita tidak sendiri di dunia ini, dan kita tidak diserahkan seluruh beban ini. Yang diserahkan kepada kita dalam batas kemampuan kita memikul. Nah, terus kalau kita merasa sudah lemah, kemana kita akan mengadu? Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan 5 kali saksi. Itulah salat. Nah, baru kita sekarang selesai mengkaji muqaddimah Isra Mi'raj. Ya sudah tuh. Sudah hampir